guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Sibi, Cerita Berita. SAR bomba adalah bom hidrogen dan senjata nuklir terkuat sepanjang sejarah. Bom milik Uni Soviet ini dikenal secara resmi dengan RDS-220 Soviet. SAR bomba memiliki kekuatan ledakan lebih dari 50 megaton TNT atau setara dengan 50 juta ton bahan peledak konvensional. Kekuatan SAR bomba juga 10 kali lebih kuat dari semua amunisi yang dikeluarkan selama Perang Dunia Kedua dan lebih dari 1.500 kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki jika digabungkan. SAR bomba adalah bom hidrogen 3 tahap dengan desain Trutnev-Babaev pada tahap kedua dan ketiga. Bom hidrogen 3 tahap ini menggunakan bom atom tipe fisi sebagai tahap pertama untuk menekan tahap kedua termonuklir. Energi yang dihasilkan dari ledakan ini kemudian diarahkan untuk memempatkan termonuklir tahap ketiga yang jauh lebih besar. Ada bukti bahwa SAR bomba menggunakan beberapa tahap ketiga. SAR bomba secara teoretis dapat menghasilkan sebanyak 100 megaton. Tetapi itu akan menghasilkan tingkat kejatuhan nuklir yang berbahaya, sekitar 25% dari semua kejatuhan yang dihasilkan sejak penemuan senjata nuklir pada tahun 1945. Setelah selesai dibuat pada pagi hari tanggal 30 Oktober 1961, Uni Soviet resmi melakukan uji coba SAR bomba. Sebuah pembom jarak jauh T-95V Soviet yang dikemudikan oleh Mayor Andrei Durnovtev mengantarkan SAR bomba selama pengujian. Pembom didampingi oleh pesawat pengamat T-16 yang bertanggung jawab mengumpulkan sampel udara dan merekam pengujian. Cat putih reflektif digunakan pada pesawat untuk meminimalkan kerusakan termal pada permukaannya. SAR bomba diledakkan di atmosfer tepat pada pukul 11.32 waktu Moskow di atas rentang pengujian nuklir Teluk Mityushka di lingkaran Arktik Utara. Bom tersebut dipasang oleh sensor barometrik untuk meledak pada ketinggian 13.000 kaki, hampir 4 km, dan dijatuhkan dari ketinggian 34.000 kaki atau sekitar 10 km. Seorang juru kamera Soviet yang mengamati ledakan tersebut mengatakan, awan di bawah pesawat dan di kejauhan diterangi oleh kilasan yang kuat. Lautan cahaya menyebar di bawah palka dan bahkan awan mulai bersinar dan menjadi transparan. Pada saat itu pesawat kami muncul di antara dua lapisan awan dan di bawah celah itu muncul bola oranye besar, imbuhnya. Diketahui, dengan semua kekuatan ledakan itu, secara mengejutkan menghasilkan sedikit kejatuhan berkat desain bomnya. Perbandingan kekuatan SAR bomba dengan senjata nuklir lain. Hasil SAR bomba kira-kira 1.570 kali lebih kuat dari gabungan hasil bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan SAR bomba juga mewakili 25% dari perkiraan hasil letusan gunung berapi Krakatau tahun 1883. Sebagai perbandingan, B-41, senjata nuklir terbesar Amerika Serikat, memiliki hasil teoretis 25 megaton. Perangkat nuklir terbesar yang pernah diledakkan oleh Amerika Serikat adalah Castle Bravo dengan hasil 15 megaton. Senjata nuklir terbesar yang dikerahkan oleh Uni Soviet, SS-18 Mod 3 hulu ledak ICBM, juga hanya sekitar 25 megaton. SAR bomba dalam bahasa Rusia, SAR bomba adalah julukan barat untuk bom hidrogen Soviet RDS-220, nama kode Vanya. SAR bomba adalah senjata nuklir terbesar yang pernah diledakkan dan ledakan buatan manusia terkuat dalam sejarah. Dengan daya ledak 50 megaton TNT, SAR bomba merupakan puncak dari sejumlah uji coba bom hidrogen yang dilakukan sepanjang masa tersebut oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. SAR bomba juga disebut sebagai Tikar Kuskina, Kuskina Mat, atau Ibu Kusma. Julukan ini mungkin merujuk pada janji Nikita Khrushchev di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat sebuah Tikar Kuskina yang secara kasar berarti kami akan menunjukkannya kepada Anda. Badan Intelijen Pusat, CIA, menyebut uji coba nuklir SAR bomba sebagai JOE 111. Sebuah tim fisikawan yang dipimpin oleh Yuli Kariton merancang SAR bomba. Tim tersebut juga termasuk Andrei Sakharov, Viktor Adamski, Yuri Babayev, Yuri Smirnov, dan Yuri Trutnev.
SAR bomba adalah bom hidrogen 3 tahap dengan desain tahap kedua dan ketiga Trutnev-Babayev. Bom hidrogen 3 tahap menggunakan bom atom tipe fisi sebagai tahap pertama untuk mengkompresi tahap kedua termonuklir. Energi yang dihasilkan dari ledakan ini kemudian diarahkan untuk mengkompresi tahap ketiga termonuklir yang jauh lebih besar. Terdapat bukti bahwa SAR bomba menggunakan beberapa tahap ketiga. Selain itu, pesawat pengiriman tidak akan memiliki waktu cukup untuk mundur ke jarak aman. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kehancuran nuklir, tahap ketiga menggunakan temper timbal, bukan temper fusi uranium-238. Diduga tahap kedua juga menggunakan metode ini. Penghambat fusi uranium-238 sangat memperkuat reaksi dengan pemecahan atom uranium menjadi fisi dengan neutron cepat dari reaksi fusi. Karena fisi cepat dihilangkan, fusi termonuklir dipertahankan hingga 97% dari hasil fusi. Meskipun demikian, meskipun hasilnya sangat besar, SAR bomba sebenarnya tidak menghasilkan banyak dampak nuklir. Sebuah pesawat pengebom jarak jauh Soviet Tu-95V yang dipiloti wali kota Andrei Durnostev mengirimkan SAR bomba selama uji coba. Pesawat pengebom tersebut didampingi oleh pesawat pengamat Tu-16 yang bertugas mengumpulkan sampel udara dan merekam uji coba. Cat putih reflektif digunakan pada pesawat-pesawat tersebut untuk meminimalkan kerusakan termal pada permukaannya. SAR bomba berbobot 27 metrik ton atau 59.525 pon. Panjangnya 26 kaki dan diameter 6,9 kaki. Pintu ruang bom dan tangki bahan bakar badan pesawat dilepas dari Tu-95V karena ukurannya yang besar. SAR bomba dipasangi parasut dengan berat hampir 1.800 pon yang memberi pesawat pengebom dan pesawat pengamat waktu tambahan untuk terbang sekitar 30 mil dari titik nol sebelum meledak. Meskipun reflektif dan parasut kucing telah ditambahkan, peluang bertahan hidup diprediksi 50-50 bagi mereka yang berada di dalamnya. Pada tanggal 30 Oktober 1961, SAR bomba diledakkan di atmosfer pukul 11.32 waktu Moskow di atas area uji coba nuklir Teluk Mitishika di lingkar Arktik Utara. Bom tersebut diatur oleh sensor barometrik untuk meledak pada ketinggian 13.000 kaki dan diturunkan dari ketinggian 34.000 kaki. Daya ledak SAR bomba kira-kira 1.570 kali lebih dahsyat daripada gabungan daya ledak bom yang mendarat di Hiroshima dan Nagasaki dan 10 kali lebih dahsyat dari semua senjata konvensional yang meledak selama Perang Dunia Kedua. SAR bomba juga mewakili 25% dari perkiraan daya ledak letusan gunung berapi Krakatau tahun 1883 dan 10% dari semua uji coba nuklir pada saat itu. Sebagai perbandingan, B-41, senjata nuklir terbesar di Amerika Serikat, memiliki daya ledak teoritis sebesar 25 megaton. Perangkat nuklir terbesar yang pernah dikembangkan oleh Amerika Serikat adalah Castle Bravo dengan daya ledak sebesar 15 megaton. Senjata nuklir terbesar yang digunakan oleh Uni Soviet, hulu ledak ICBM SS-18 Mod 3, juga sekitar 25 megaton. Akibat, semua bangunan kayu dan bata di Severny yang terletak di kawasan tertutup 34 mil dari titik bidik atau titik nol hancur total. Distrik-distrik Soviet lainnya yang terletak lebih dari 100 juta dari titik nol, rumah-rumah kayu dihancurkan, sementara rumah-rumah bata dan batu mengalami kerusakan. Gangguan komunikasi radio juga dilaporkan. Seorang saksi uji merasakan efek termal pada jarak 170 mil, bahkan dengan kacamata hitam. Panas yang hebat dari ledakan tersebut mampu menyebabkan luka bakar tingkat 3 pada jarak 62 mil dari titik nol. Gelombang kejut terasa hingga pemukiman Dixon yang terletak 430 mil jauhnya, dan jendela-jendela pecah pada jarak 560 mil. Jendela-jendela bahkan pecah hingga Norwegia dan Finlandia karena fokus atmosfer dari gelombang kejut. Meskipun merupakan ledakan udara yang diledakkan 13.000 kaki di atas tanah, magnitudo seismik SAR bomba diperkirakan 5-5,25. Sensor seismik terus mencatat gelombang kejut bahkan setelah revolusi ketiga mengelilingi bumi. Perkiraan awal Komisi Energi Atom tentang hasil SAR bomba adalah 55-60 megaton,
Tetapi sejak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, semua sumber Rusia telah menyetujui hasilnya sebesar 50 megaton. Meskipun perhitungan menunjukkan ledakan itu akan mencapai tanah, hal ini dicegah ketika gelombang kejut bom yang sangat besar dipantulkan. Bola api hampir mencapai ketinggian pesawat lepas. Pada titik ledakan, pesawat turun sekitar setengah mil pada ketinggian karena gelombang kejut, tetapi akan berhasil sampai ke tempat yang aman. Awan jamur Tsar Bomba tingginya sekitar 40 mil, 7 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Awan itu mencapai lebih tinggi dari stratosfer pada ketinggian tertingginya. Puncak awan memiliki lebar 59 mil dan dasar selebar 25 mil. Kerusakan dan kehancuran ekstrim yang ditimbulkan oleh senjata termonuklir seperti Tsar Bomba sungguh tak terbayangkan. Jika senjata semacam itu meledak di kota-kota besar Amerika seperti New York, Chicago, San Francisco, atau Washington DC, wilayah metropolitan mereka beserta sebagian besar wilayah pinggiran kota di sekitarnya akan hancur total dan hampir tak berpenghuni. Pencipta Tsar Bomba adalah seorang ilmuwan Uni Soviet yang bernama Andrei Sakharov, seorang fisikawan nuklir yang terkenal dan peraih Nobel Perdamaian. Sakharov meninggal pada 14 Desember 1989 pada usia 69 tahun di Moskow. Tsar Bomba adalah bagian dari proyek yang dikenal sebagai Ivan di Uni Soviet. Pengerjaan bom ini membutuhkan waktu sekitar 15 minggu. Tsar Bomba diuji coba pada tanggal 30 Oktober 1961 di sekitar Pulau Novaya Zemlya di Laut Arktik. Ledakan bom ini menghasilkan jamur api setinggi 64 km dan ionisasi dari ledakannya menyebabkan gangguan radiokomunikasi selama berjam-jam. Andrei Sakharov adalah tokoh sentral di balik desain dan pembuatan Tsar Bomba, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Bom Hidrogen Soviet. Setelah berkontribusi pada pengembangan senjata nuklir, Sakharov kemudian menjadi aktivis hak asasi manusia dan memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1975 atas usahanya dalam bidang tersebut. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini bisa berkembang.